mengurangi semangat kita untuk belajar. Ya, semangat kita untuk melanjutkan kembali materi kita tentang kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Baik, sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadirannya, apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Sudah tidak ada yang di luar ya? Ya. Oke, baik. Sebelum kita belajar, supaya proses belajar mengajar kita ini lebih lancar, ilmunya terserap, ilmunya diterima dengan baik, kita mulai belajar kita dengan sama-sama kita berdoa. Untuk itu kepada Ananda Fadila, Ibu persilakan untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan. Kita berdoa. Berdoa mulai. Artificial intelligence. Artificial itu ya artificial, kemudian intelligence itu kecerdasan. Dan saya rasa di antara kalian pasti pernah menggunakan namanya aplikasi yang menggunakan kecerdasan artifisial. Ada? Ada. Apa? Cici. Apalagi? Ini. Apalagi? ChatGPT. Apa? Meta AI. Nah, ini yang sering-sering dilakukan. Ada yang punya pengalaman menggunakan beberapa aplikasi AI tadi? Tadi siapa? Oke, apa yang dipakai pelajaran kita? Ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu memahami konsep dasar KA generatif. Yang tadi yang kalian sebut itu semua adalah KA generatif. Kemudian yang kedua, menerapkan KA generatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami etika dan resiko penggunaan kecerdasan artifisial. Yang keempat, menganalisis konten deepfake. Nah, di akhir nanti kita akan menganalisis konten deepfake. Konten yang Ibu siapkan di sini berupa analisis konten deepfake. Yang terakhir, konten deepfake berupa gambar. Konten deepfake berupa gambar. Jadi nanti ini akan dikerjakan bersama kelompok. Baik, kita lanjut. Apa sih kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial generatif atau generatif AI adalah sistem yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan video berdasarkan pola dari data yang sangat besar. Nah, teknologi ini bekerja dengan pembelajaran mendalam dan dalam KA generatif ada 3. Etikanya yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu disinformasi dan manipulasi. Apakah data ini berupa manipulasi data? Ditelepon sama orang ini melalui video call, saking canggihnya sekarang lewat video call wajah orang itu berupa serupa seperti ini, suaranya, gayanya, orangnya, wajahnya itu pun juga jelas di sana. Nah, coba jangan sampai ketiga seperti ini. Coba saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Kamu dari daerah mana? Jakarta. Nama kamu siapa? Langsung saja ya, saya tidak punya waktu lama. Tadi kamu saya memilih Rice Entertainment Group. Ternyata kamu salah satu pemenangnya. Kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Anjay. Saya ucapkan selamat untuk kamu. Semoga hadiah dari saya ini bermanfaat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan kamu sekeluarga ya. Setelah ini bersyukur dari kebanyakan dan mulai bersedekah. Harus kamu tambahkan, jangan sampai lupa ya. Ya. Oke, jadi untuk kamu bisa menerima hadiahnya, supaya lebih jelas tetaplah menjadi WhatsApp saja ya. Ya.
kira-kira kalau kita dapat video seperti ini, senang nggak? Kalau kita ditelepon secara langsung nih, benar ini wajahnya Raffi Ahmad, gaya bicaranya Raffi Ahmad. Tapi kalau orang awam, makanya perlunya kita belajar. KKA itulah seperti ini. Jangan sampai kita tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kan itu. Kita lihat di sana tadi, yaitu penyalahgunaan dan manipulasi. Disinformasi dan manipulasi. Kemudian yang kedua yang harus kalian perhatikan, jangan sampai kalian seperti penipu yang tadi, yaitu kalian tidak memperhatikan hak cipta dan kekayaan intelektual. Penggunaan materi berhak cipta untuk melatih keahlian naratif atau pembuatan konten yang melanggar hak cipta memerlukan perhatian serius terhadap isu kekayaan. Kemudian yang ketiga, keaslian dan kepalsuan. Nah, semakin canggihnya konten yang dihasilkan keahlian naratif dapat mempersulit perbedaan antara konten asli dan palsu yang menimbulkan pertanyaan tentang keaslian dan kepercayaan. Makin miripnya. Nah, nanti setelah ini kalian akan lihat lagi apa saja yang saking mirip. Resiko dalam pemanfaatan KKA. Ini resikonya. Penyalahgunaan dan hoax. Ini resikonya. Apa hoax itu? Hoax itu. Kemudian tekstur dan latar belakang tadi, seperti video tadi, latar belakang kadang-kadang kurang, ya. Kemudian teksturnya itu latar belakang itu terlihat aneh dan tidak konsisten. Pola pada baju yang tiba-tiba terputus, misalnya. Kemudian backgroundnya terlihat blur, tadi objek lainnya tampak seperti menempel. Kemudian tekstur kulit juga bisa jadi petunjuk. Karena AI sering membuat kulit terlalu halus tanpa peri-peri. Kita latihan menganalisa konten. Ya, konten yang Ibu sudah siapkan di sini adalah berupa gambar. Entah menurut kelompok kalian ini hasil AI atau asli. Ya, silakan, tadi sudah disampaikan tadi ciri-cirinya tadi ya. Apa yang terdapat di sana. Kemudian kalian masukkan ke dalam lembar kerja seperti ini. Silakan diisi.
tiga konten ini berapa gambar? Oke, baik. Silakan. Orang yang sedang duduk sama anaknya. Ciri-ciri gambar 1, dari ibunya ada 3. Dari ibunya ada 3. Oh iya, dari ibunya ada 3. Terus mereka oke, next. Dari anaknya ada 4. Dari anaknya 4. Oh, yang ini nggak terlihat dari jempolnya. Oke, ya. Oke, yang lain boleh. Oke, menurut kalian oh tidak, oh nggak apa-apa, jangan ikut. Oke, terus Gambar 2. gambar 2, gambar keluarga. Oke, Dari anak ceweknya ada 6. dari anak cewek yang mana? 7. Oh, ada 6 jarinya. Oh iya, boleh. Terus Dari anak yang digendong ada 4. dari anak yang gendong hanya 4. Oh, detail betul nih kelompoknya. Oke, boleh. Gambar 3. Gambar 3. Oh, dia lebih fokus ke jari-jarinya saja. Gambar gambar terakhir, gambar 3. Oh. Anak cewek nggak ada kakinya. Anak perempuannya itu tidak ada kakinya. Oh, terus. Anak laki-laki yang memegang bola warna coklat tidak ada kakinya sebelah. Oh, anak laki-laki yang memegang bola warna coklat tidak ada kakinya sebelah. Alis bapak yang tidak pakai topi tidak berapa. Alis, bapak yang tidak pakai topi tidak beraturan. Oh, alisnya tidak simetris, ya, tidak seimbang. Ada yang naik, ada yang turun. Oke, itu saja ada nomornya. Oke, bagus. Ini Pak Bun sudah berhenti ke sana. Kaki anaknya yang paling kecil tidak mempunyai jari. Yang bertopi merah. Oh, yang ini ya tidak punya kaki. Betul, ya. Terus Yang rambut pirang tidak mempunyai kaki dan kakak di sebelah kiri matanya oh iya, kalau oke bukan ditunjukkan sama orang ya. Merah boleh, boleh. Oke, boleh. Silakan duduk. Kelompok lain ada yang berbeda nggak? Yang gambar wajahnya wajahnya halus, tidak ada pori-pori alami. Oke, bagus. Terus pizzanya tidak berkurang walaupun dia sudah memegang. Pizzanya tidak berkurang walaupun dia sudah dipegang. Oke. Background ngeblur. Backgroundnya ngeblur di belakang. Jadi mungkin dia pakai mau apa? Potret. Jadi tapi ini terlihat pizzanya tidak berkurang, itu yang buat dia. Ya, lanjut. Dan apa lagi? Gambar kedua. Gambar kedua. Oke. Background ngeblur. Backgroundnya ngeblur. Semua wajah hampir mirip. Semua wajah hampir mirip. Oh ya. Dan tangannya yang ini. Tangannya menyatu, jari-jari tangannya ya. Menyatu. Oke, bagus. Tidak bahannya ada ini. Bukan saja. Alhamdulillah, tadi semuanya sudah pintar-pintar menganalisa ya, berupa konten gambar. Meskipun
menyalahkan atau membenarkan juga hasil analisa dari nanti kalau menggunakan aplikasi. Kira-kira enak ya sampai jadi KA? Asik ya? Supaya apa? Supaya apa? Kita perlu tahu ini yang seperti ini. Supaya tidak itu. Siapa tahu ini besok dipasang di foto profil Instagramnya, cantik, mulus, tinggi, semampai. Karena hasil AI ini. Pas ketemu, bagaimana? Ternyata tidak setinggi yang di foto, ternyata dia tidak semulus yang di foto. Atau foto yang lagi pergi ke Mekah. Gitu ya? Nanti di pertemuan berikutnya kita coba membuat foto kita sendiri seperti kakaknya Fadila. Saya mau ke Mekah, Bu. Saya taruhkan foto saya sedang berada di Ka'bah. Nanti kita gunakan prompt yang unik dan bagus. Oke? Oke, pertemuan kita berikutnya. Nanti semua kalian boleh kumpulkan dulu cita-citanya mau jadi apa. Nanti ibu buatkan, kita buatkan bersama-sama. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi apa pakai? Siapa tahu ya tahu. Kalian cita-citanya terkabul. Oke, dah. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah excited semuanya mau tahu apa itu KA dan sudah bisa menganalisa bagaimana gambar itu yang benar, yang palsu itu sudah bisa ya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita ketemu lagi. Dan jangan lupa diterapkan dan sampai